Amerika Serikat dan Kanada bersama-sama memindahkan lebih dari 750 miliar dolar barang setiap tahun, dan sebagian besar dari itu melewati satu jalur, Windsor ke Detroit. Hingga musim semi tahun 2026, hampir semuanya bergantung pada satu jembatan tua yang usianya lebih tua dari sebagian besar truk yang melintasinya. Jembatan itu dimiliki oleh miliarder Manuel Morun dan sekarang oleh keluarganya. Mereka tidak hanya mengendalikan penyeberangan truk tersibuk di Amerika Utara, tetapi juga toko bebas bea di kedua ujungnya. Jembatan Ambasador bukan sekedar infrastruktur, itu adalah alat tawar-menawar. Seperempat dari seluruh perdagangan barang antara Amerika dan Kanada melewati jembatan mereka setiap tahun, memberikan satu pihak swasta kekuatan untuk memperlambat, menekan, atau bahkan menutup aliran ekonomi utama Midwest. Segala sesuatu di wilayah ini mengalir melalui jalur air, daratan, dan jalan yang sangat sempit. Geografi membuat hal itu tak terhindarkan. Sopir truk tidak memilih rute memutar. Inilah rute langsung yang menghubungkan jantung Rust Belt, yaitu Michigan, Ohio, Indiana, ke kawasan industri Ontario. Memang, jalur kereta api dan pelabuhan ada di tempat lain. Tapi untuk pengiriman barang dalam jumlah besar, yang sensitif terhadap waktu dan sistem just-in-time, truk tetap mendominasi. Dan koridor ini menangani sebagian besar pengiriman tersebut. Perlintasan lain memang ada, tapi itu menambah jarak, waktu, dan biaya yang tidak bisa ditoleransi oleh sistem just-in-time. Tidak ada cara lain untuk memindahkan barang sebanyak ini secepat ini. Itulah sebabnya selama beberapa dekade, koridor ini menjadi titik lemah tunggal. Pabrik-pabrik tidak dibangun di sekitar jembatan itu. Jembatan itu menjadi sangat penting karena pabrik-pabrik sudah ada di sini. Hanya 1 jam keterlambatan saja bisa menghentikan seluruh shift di sini. Seluruh ekosistem otomotif Midwest berjalan seperti satu mekanisme yang sinkron. Satu truk yang berhenti di jembatan bisa berisiko menghentikan operasi di pabrik, pemasok, dan gudang. Dan ini berdampak pada 3 besar, General Motors, Ford Motor Company, dan Stellantis yang pabrik-pabriknya di Michigan dan Ontario pada dasarnya beroperasi seperti satu pabrik raksasa yang dipisahkan oleh perbatasan internasional. Ketika truk-truk mulai menumpuk di jembatan Ambasador, efek berantainya menyebar dengan cepat. Para pemasok juga ikut terkena dampaknya. Pabrik baja di Indiana, pabrik elektronik di Ohio, bengkel stamping di seluruh Midwest, semuanya terlibat dalam rantai ini. Siapapun yang menguasai jembatan itu, menguasai kendali atas harga makanan, biaya konstruksi, dan keandalan energi untuk setengah negara. Dan sekarang keadaan mulai berbalik. Jembatan Gordie Howe membalikan dinamika itu. Keputusan tentang arus, kecepatan, dan biaya tidak lagi berada di tangan satu keluarga saja. Sekarang, semua itu menjadi bagian dari koridor publik yang mengatur bagaimana barang-barang bergerak melintasi perbatasan. Satu panggilan, satu penutupan, atau satu penutupan yang lama bisa mengirimkan gelombang kejut ke ekonomi Midwest lebih cepat daripada resesi apapun. Tapi dampaknya tidak berhenti di industri otomotif. Baja, pertanian, energi, semuanya bergerak melalui titik sempit yang sama. Ini bukan hanya satu rantai pasokan, ini adalah beberapa industri yang ditumpuk pada satu titik kegagalan. Ini adalah kendali atas seluruh wilayah. Perlintasan publik yang baru mengubah dinamika kekuasaan itu sepenuhnya. Tidak ada satu pihak pun yang bisa menekan seluruh industri lagi. Petani mendapatkan aliran pasokan yang lebih stabil. Para pembangun bisa mengandalkan pengiriman material yang dapat diandalkan. Perusahaan energi akhirnya punya sedikit kelonggaran dalam logistik mereka. Truk-truk bergerak lebih cepat, dan kemudahan itu berdampak ke berbagai sektor yang dulunya berada di bawah kendali keluarga. Seruan untuk pembangunan jembatan kedua sudah dimulai bertahun-tahun lalu, tapi peringatan itu semakin keras setelah peristiwa 11 September. Sebelumnya, truk-truk hampir tidak melambat di Ambassador Bridge. Setelah itu, setiap muatan harus diperiksa untuk ancaman, bahan peledak, dan barang selundupan. Masalahnya, jembatan ini berada di kawasan perkotaan yang padat tanpa ruang untuk diperluas. Tidak ada cukup ruang untuk memindai multilajur dan sistem sinar X tanpa membuat kemacetan lalu lintas hingga bermil-mil ke Kanada. Jadi, kedua pemerintah pun turun tangan. Mereka merencanakan sebuah jembatan internasional baru yang milik publik. Desainnya sederhana. 6 lajur, koneksi langsung ke jalan tol, proses khusus untuk truk tanpa harus melewati jalan kota, dan tidak ada operator tol swasta yang bisa memveto perbaikan. Tujuan utamanya adalah untuk menghilangkan satu titik kegagalan itu sekali dan untuk selamanya. Tapi ternyata tidak semudah itu. Hal itu berubah menjadi pertarungan selama 15 tahun tentang siapa yang akan mengendalikan koridor tersebut. Kubu Merun melawan proyek itu dengan gugatan hukum, lobi, dan penundaan. Setiap langkah maju selalu berubah menjadi pertempuran di pengadilan atau arena politik. Pada tahun 2010,
Gugatan hukum ditujukan untuk menghentikan proyek tersebut dan menguras dana publik, serta mengancam industri-industri di Midwest jika jembatan kedua mematahkan monopoli yang ada. Selama lebih dari 1 dekade, proyek ini terhenti. Bukan karena rencananya cacat atau kebutuhannya tidak jelas, tetapi karena pihak swasta berkepentingan yang didanai besar-besaran punya uang dan pengaruh untuk menjadikan sistem sebagai senjata melawan infrastruktur publik. Namun, proyek Gordie Howe tidak mati. Pembangunan akhirnya dimulai meskipun ada kekacauan hukum dan politik. Menara-menara berdiri, deknya menghubungkan kedua pantai. Pengujian pun selesai. Pembukaan yang dijadwalkan adalah musim semi tahun 2026. Setelah 15 tahun pertarungan, tidak ada keluarga yang mengendalikannya. Sebuah otoritas publik 2 negara yang mengelolanya. Untuk pertama kalinya, koridor ini tidak dikendalikan oleh satu pihak saja. Perubahan itu saja sudah sangat besar. Pabrik-pabrik tidak lagi harus merencanakan berdasarkan satu risiko saja. Sistem logistik tidak lagi bergantung pada satu penyeberangan saja. Seluruh sistem berubah dari rapuh menjadi tangguh. Jembatan baru ini dirancang untuk mempercepat arus. 6 lajur penuh, bukan 4. Jalur khusus untuk truk angkutan barang. Untuk pertama kalinya, truk yang keluar dari Windsor tidak perlu lagi melewati jalan-jalan kota untuk mencapai sistem jalan raya di Amerika Serikat. Mereka bisa langsung berkendara dari Highway 401 ke Interstate 75 dalam satu rute tanpa henti. Ini bukan sekadar jalur yang lebih cepat. Ini adalah sistem yang memungkinkan para produsen untuk merencanakan dengan percaya diri, memangkas waktu pengiriman hingga berjam-jam, dan menghemat ribuan dolar dari truk yang menganggur. Masalah utama di setiap perbatasan adalah proses pemeriksaan. Gordie Howe International Bridge dirancang untuk mengatasi hal itu. Titik masuk baru di kedua sisi, 60 jalur pemeriksaan, 16 jalur tol untuk memproses semua lalu lintas yang masuk. Semua dibangun untuk menjaga agar truk-truk bernilai tinggi tetap bergerak, cepat, dapat diprediksi, dan sesuai jadwal. Ambassador Bridge hanya 4 jalur lalu lintas secara keseluruhan dan kapasitas bea cukai yang jauh lebih terbatas. Hasilnya adalah antrean lalu lintas dan jam-jam yang terbuang sia-sia. Setelah jembatan Gordie Howe beroperasi penuh, diperkirakan 850.000 jam waktu truk menganggur dapat dihemat setiap tahun. Bahkan dengan angka konservatif, rata-rata waktu yang dihemat adalah 18 hingga 20 menit untuk setiap penyeberangan kendaraan niaga selama jam sibuk. Kalikan itu dengan ribuan truk setiap hari dan dampaknya sangat besar. Penghematan biaya jutaan, pengiriman lebih cepat, dan rantai pasokan yang lebih lancar di seluruh wilayah. Tapi perubahan terbesar bukanlah kecepatan, melainkan pilihan. Untuk pertama kalinya, truk memiliki alternatif nyata, dan itu mematahkan monopoli pergerakan. Cadangan itu menghilangkan rasa takut. Kecelakaan di satu bentang jembatan tidak lagi membuat pabrik-pabrik tutup. Penutupan untuk perbaikan tidak lagi memaksa pengalihan rute mendadak. Perselisihan tenaga kerja atau peringatan keamanan tidak lagi menyandra Midwest. Gordie Howe mengubah sistem. Manufaktur Amerika Utara bersaing di panggung global, dan selama beberapa dekade, Midwest berjuang dengan satu tangan terikat di belakang punggungnya. Sekarang, koridor perdagangan penting itu memiliki pendamping yang kuat, yang lebih cepat, lebih andal, dan berada di bawah pengawasan publik. Seluruh sistem kini dapat berjalan dengan cara yang berbeda. Perubahan itu memaksa negosiasi ulang kontrak di mana-mana. Harga monopoli runtuh di bawah persaingan. Tekanan itu menurunkan tarif angkutan secara keseluruhan dan menciptakan kontrak yang lebih cerdas, yang membayar untuk kecepatan alih-alih membebankan biaya untuk keterlambatan. Perusahaan-perusahaan yang mengangkut barang bernilai miliaran mendapatkan daya tawar, bukan sekedar menerima perintah dari satu jembatan saja. Setiap produsen yang membayar biaya angkutan itu akan segera melihat perbedaan pada laba bersih mereka. Sebagai contoh, pabrik perakitan otomotif besar bisa kehilangan puluhan ribu dolar setiap menit jika keterlambatan di jembatan menahan pengiriman. Ini menunjukkan mengapa jembatan kedua yang dikelola pemerintah lebih cepat, lebih kuat, dan dibangun untuk volume komersial sangat penting. Jalur tambahan dan rute cadangan mengubah jembatan dari titik kemacetan yang rentan menjadi sistem yang menjaga Midwest tetap berjalan, bahkan ketika terjadi guncangan tak terduga. Taruhan selama dekade terakhir adalah bahwa manufaktur Amerika dapat bersaing kembali jika rantai pasokan tetap lokal, terhubung, dan andal. Gordie Howe mewujudkan hal itu. Ini memangkas biaya yang dulu dianggap normal. Ini memperpendek lead time yang dulu sering ditambah cadangan waktu. Ini mengubah menit yang dihemat di perbatasan menjadi jutaan di lantai pabrik. Setiap pemasok yang memasok untuk 3 besar mendapatkan margin keuntungan. Setiap perusahaan pengangkut yang memindahkan suku cadang mendapatkan efisiensi.
Setiap pembeli yang mendapatkan kendaraan, peralatan, atau mesin yang dibuat di Midwest membayar sedikit lebih murah karena sistemnya lebih efisien dan tidak banyak terbuang. Pabrik-pabrik yang dulunya harus membangun seluruh produksinya di sekitar kemacetan di penyeberangan swasta, akhirnya bisa beroperasi secara maksimal. Perdagangan bilateral besar-besaran itu bergantung pada jembatan, terowongan, pelabuhan, jalur kereta api, dan jalan raya yang sebagian besar dibangun untuk ekonomi yang lebih kecil dan lebih lambat. Selama beberapa dekade, sistem ini selalu tertinggal. Perdagangan melonjak di bawah USMCA, rantai pasokan menjadi sangat ketat sehingga perbatasan pada dasarnya menghilang bagi banyak industri. Namun penyeberangan, pos bea cukai, dan jalan raya penghubung sebagian besar tetap tertinggal oleh waktu. Sistemnya sudah ketinggalan zaman. Sekarang sedang mengejar ketertinggalan itu. Koridor Detroit-Windsor adalah contoh yang paling jelas dan paling mahal, tapi bukan satu-satunya. Ambassador Bridge menanggung beban itu karena memang harus, bukan karena jembatan itu hebat. Apa yang terjadi ketika tulang punggung akhirnya mendapatkan peningkatan yang dibutuhkan 20 tahun lalu? Seluruh sistem mulai bergerak dengan cara yang berbeda. Rentang waktu just in time yang lebih ketat menjadi mungkin untuk dicapai. Biaya inventaris yang terkunci karena hambatan di perbatasan mulai berkurang. Jaringan logistik bisa merencanakan dengan percaya diri, bukan hanya membuat cadangan. Ketangguhan menggantikan kelemahan. Ada banyak yang bisa diraih di sini. Midwest mendapatkan kemampuan untuk bersaing secara global, bukan terus-menerus berjuang dengan sistemnya sendiri. Satu penyeberangan baru ini adalah bukti dari apa yang terjadi ketika infrastruktur perdagangan Amerika Utara akhirnya mampu mengikuti volume yang telah diangkutnya selama ini. Seluruh jalur manufaktur utara selatan dari inti industri Great Lakes hingga ke Teluk menjadi sedikit lebih lurus, sedikit lebih kuat, dan lebih kompetitif. Satu jembatan membuktikan apa yang bisa dilakukan oleh investasi proaktif. Pertanyaan besarnya adalah, bisakah Amerika Utara membangun jembatan berikutnya sebelum krisis berikutnya terjadi? Atau apakah selalu menunggu sampai semuanya rusak? Perdagangan antara Amerika Serikat dan Kanada terus berkembang. Semakin banyak perusahaan yang membawa pabrik lebih dekat ke dalam negeri daripada memindahkannya ke luar negeri. Setiap kali sebuah pabrik baru dibuka, itu menambah lebih banyak truk di jalan. Tanpa peningkatan, kemacetan akan meningkat. Tanpa membenahi semuanya lebih awal, bisa terjadi perlambatan yang merugikan pekerjaan, pabrik, dan persaingan dengan negara lain. Gordie Howe menunjukkan apa yang bisa terjadi ketika negara ini mengantisipasi masalah. Satu jembatan adalah awal, tapi itu bukan garis akhir. Pola sejauh ini adalah khas Amerika. Menunggu sampai rasa sakitnya tak tertahankan. Mengabaikan, lalu bertarung melalui tuntutan hukum, politik, dan penolakan dari pihak swasta sampai krisis hampir terjadi dan memaksa untuk bertindak. Penundaan menelan biaya miliaran dan mengancam lapangan pekerjaan. Gordie Howe menunjukkan apa yang terjadi ketika orang-orang berinvestasi sebelum terjadi kerusakan. Pemasok, perusahaan logistik, dan pembeli semuanya mendapatkan ruang bernapas karena satu titik hambatan yang kritis tidak lagi menjadi satu-satunya mata rantai yang lemah. Dengan tarif tol yang ditetapkan jauh lebih rendah daripada Ambassador dan adanya program diskon, persaingan akan mengubah perhitungan bagi para pengangkut. Penyeberangan yang lebih cepat dan kendali publik tersebut melemahkan cengkeraman monopoli lama, memaksa layanan dan tarif yang lebih baik di semua lini. Ambil contoh Ford F-150, truk terlaris di Amerika, yang dibuat di Dearborn, Michigan. Rantai pasoknya bolak-balik melintasi perbatasan. Blok mesin dimulai di pabrik pengecoran Ontario, menyeberang ke selatan ke Michigan untuk proses permesinan, lalu kembali ke utara untuk subrakitan. Transmisi dan komponen lainnya seringkali melintasi perbatasan sebanyak 4 hingga 7 kali sebelum perakitan akhir. Sebelum Gordie Howe, tim logistik menambah buffer ekstra, mengalihkan rute menghindari kemacetan yang sudah diketahui, dan menerima risiko satu kecelakaan, perbaikan, atau peringatan keamanan bisa menghentikan jalur produksi. Sekarang koridor tersebut benar-benar memiliki keandalan yang terjamin. Cadangan telah tersedia, sekarang ada pilihan. Itulah perubahan yang lebih penting daripada jumlah jalur atau statistik tol. Taruhannya semakin tinggi dengan transisi ke kendaraan listrik. Blok mesin F-150 atau komponen baja hasil stamping bisa dibiarkan menganggur selama berjam-jam tanpa masalah. Paket baterai kendaraan listrik tidak bisa melakukan itu. Sel-sel lithium-ion sangat sensitif terhadap perubahan suhu dan keterlambatan. Truk-truk yang mengangkut sel dari gigapabrik di Ontario tidak bisa menanggung keterlambatan yang lama. Dalam badai Februari yang membeku atau panas terik di bulan Juli, sistem thermal trailer dipaksa bekerja hingga batasnya. Dalam perlombaan menuju elektrifikasi kendaraan, Gordie Howe memastikan pabrik-pabrik di Midwest tetap kompetitif, menjaga jalur produksi tetap berjalan, dan komponen kendaraan listrik bernilai tinggi terus mengalir tanpa gangguan.
Pengiriman yang terganggu oleh suhu tidak hanya membuang waktu, tetapi juga dapat menghancurkan persediaan bernilai jutaan sebelum bahkan sampai ke jalur perakitan. Jembatan baru ini menjaga seluruh ekosistem tetap berjalan, memungkinkan sel, modul, dan pak baterai mengalir dengan lancar, alih-alih terhambat di titik kemacetan lama. Ini tentang apakah Rust Belt tetap menjadi pemain dalam produksi kendaraan di abad berikutnya. Jembatan Gordie Howe bukan hanya soal mempersingkat waktu perjalanan, tapi juga mengembalikan keandalan pada koridor manufaktur Great Lakes dan menjaga rantai pasokan bernilai tinggi tetap lokal. Selama beberapa dekade, seperempat perdagangan Amerika-Kanada bergantung pada keputusan satu keluarga. Era itu sudah berakhir. Pertanyaannya adalah, apakah Amerika belajar sesuatu dari hal itu di masa depan? Terima kasih sudah bergabung dengan saya hari ini. Saya harap Anda menikmati videonya, dan jika Anda ingin melihat lebih banyak video seperti ini, silakan pertimbangkan untuk berlangganan dan aktifkan notifikasi. Itu benar-benar membuat perbedaan. Terima kasih sekali lagi, dan sampai jumpa lagi lain kali di Mepek.